Ada satu ayat di situ yang sangat mengganjal saya, tolong Bapak jelaskan secara Alkitabiah karena kami ini adalah sangat awam mengenai pengetahuan Alkitab. Bahwa setelah manusia berbuat dosa banyak, maka menyesallah Allah menciptakan manusia itu. Ini menyesal yang menjadi tanda tanya besar bagi saya tidak paham itu. Kayaknya ini Alkitab bertentangan ya? Tidak. Begini, di dalam Alkitab itu ada satu, kalau kita studi lebih dalam soal bahasa Alkitab, itu ada satu bahasa Alkitab yang disebut sebagai bahasa antropomorfis. Antropomorfis itu dibagi dari dua kata, anthropos itu manusia, morphe itu gambar. Jadi antropomorfis itu artinya digambarkan seolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru ini. Kenapa Tuhan itu menyesal menciptakan manusia setelah manusianya banyak berbuat dosa? Kemudian pendeta Ezra Soru ini memberikan penjelasan. Untuk memahami ini kita membutuhkan bahasa antropomorfis. Jadi tidak ada hubungannya Tuhan menyesal menciptakan manusia dengan antropomorfis ini. Karena antropomorfis dalam agama, dalam beberapa konteks agama, antropomorfis itu digunakan untuk menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat manusia, seperti memiliki tangan, kaki, atau mata. Jadi tidak ada hubungannya. Di sini Tuhan itu menyesal menciptakan manusia setelah manusianya banyak berbuat dosa. Di sini kan berarti Tuhan itu dikalahkan oleh sesuatu makhluk yang lain. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Nama saya Theo Mangape dari Jemaat Mepoko Aso. Saya sangat bersyukur dan terima kasih pada Tuhan bahwa Bapak sering saya lihat di YouTube, tetapi sekarang baru saya lihat aslinya. Bukan karena secara kebetulan, tapi ini adalah semua adalah karena rancangan Tuhan, sehingga kita boleh dipertemukan. Pertanyaan saya begini Pak, sudah dijelaskan tentang konsep-konsep dosa, konsep penebusan, konsep keselamatan, dan Bapak tunjukkan semua ayat-ayat yang mendukung tentang konsep-konsep itu. Kami sudah paham semua itu, khususnya untuk konsep dosa, dan itu salah satu konsep dosa yang kami baca di dalam Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayatnya yang kelima. Di situ konsep dosa Bapak sebutkan tadi. Tetapi setelah saya baca terusnya di ayatnya yang ke-6, ada satu ayat di situ yang sangat mengganjal saya, tolong Bapak jelaskan secara Alkitabiah karena kami ini adalah sangat awam mengenai pengetahuan Alkitab. Bahwa setelah manusia berbuat dosa banyak, maka menyesallah Allah menciptakan manusia itu. Ini menyesal yang menjadi tanda tanya besar bagi saya tidak paham itu. Boleh saya lanjut ayat kedua Pak? Pertanyaan kedua Pak? Satu dulu. Habis saya jawab baru lanjut. Ya, terima kasih Pak. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Ezra Soru. Jadi kalau tentang penebusan dosa, jemaatnya ini sudah paham karena sering dijelaskan oleh pendeta bahwa Yesus itu datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan di atas kayu salib. Meskipun Yesus itu tidak pernah mengatakan seperti itu. Lalu ini perkataan siapa tentang penebusan dosa ini? Penebusan dosa ini itu dijelaskan oleh Paulus, bukan Yesus. Seharusnya kalau ketujuan Yesus ke bumi ini untuk menebus dosa manusia, ketika disalibkan Yesus tidak merasa ketakutan. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Ezra Soru. Tuhan menyesal. Menurut Kejadian 6 ayat 6, lalu menyesallah Tuhan. Kita aneh ya. Kok Tuhan kok menyesal? Orang yang menyesal itu biasa orang tidak tahu apa yang terjadi di depan. Saya tidak tahu, saya maju. Ternyata kena batunya, saya nyesal. Mana mungkin Tuhan yang Maha Tahu bisa menyesal? Sebelum saya jelaskan itu, mari kita lihat 1 Samuel 15 ayat 11. 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku menjadikan Saul raja. Tuhan menyesal karena Tuhan jadikan Saul raja. Ini kita omong pasal 15 1 Samuel ayat 11, aku menyesal. Sekarang dalam pasal yang sama, lihat ayat 29. 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan dia tidak tahu menyesal, sebab dia bukan manusia yang harus menyesal. Tadi ayat 11, aku menyesal. Sekarang ayat 29, yang mulia tidak tahu menyesal. Dia bukan manusia yang menyesal. Sekarang ayat 35.
Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Dan Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena menjadikan Saul raja. Dalam satu pasal, ayat 11 bilang Tuhan menyesal, ayat 29 Tuhan tidak tahu menyesal, ayat 35 Tuhan menyesal lagi. Kayaknya ini Alkitab bertentangan ya? Tidak. Kita tahan sejenak penjelasan dari Pendeta Ezra Soru. Pertanyaannya simpel aja, kenapa Tuhan itu menyesal menciptakan manusia? Berarti kalau Tuhan itu menyesal menciptakan manusia, berarti ada sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan itu. Makanya Tuhan itu menyesal menciptakan manusia. Karena pertanyaan dari jemaatnya, kenapa Tuhan itu menyesal menciptakan manusia setelah manusia itu banyak berbuat dosa? Kemudian kata Pendeta Ezra Soru, di ayat ini menyesal, di ayat sana tidak tahu menyesal, yang di sananya menyesal lagi. Tapi ini katanya tidak bertentangan. Kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Ezra Soru selanjutnya. Begini, di dalam Alkitab itu ada satu, kalau kita studi lebih dalam soal bahasa Alkitab, itu ada satu bahasa Alkitab yang disebut sebagai bahasa antropomorfis. Antropomorfis itu dibagi dari dua kata, antropos itu manusia, morfe itu gambar. Jadi antropomorfis itu artinya digambarkan seolah-olah manusia. Sekarang, saudara percaya Tuhan Allah itu maha hadir? Apa artinya maha hadir? Hadir di mana-mana. Tuhan ada di langit? Tuhan ada di bumi? Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pendeta Ezra Soru. Jadi untuk memahami ini katanya kita membutuhkan bahasa antropomorfis. Apa itu antropomorfis? Antropomorfis adalah kecenderungan untuk mengkaitkan sifat, perasaan, dan perilaku manusia pada entitas yang bukan manusia, seperti hewan, tumbuhan, atau benda mati. Kemudian antropomorfis dalam bentuk agama, dalam beberapa konteks agama antropomorfis digunakan untuk menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat manusia seperti memiliki tangan, kaki, atau mata. Jadi tidak ada hubungannya pertanyaan itu dengan ini, karena pertanyaan itu adalah kenapa Tuhan itu bisa menyesal menciptakan manusia setelah manusia itu banyak berbuat dosa. Jadi itu jangan dikaitkanlah dengan antropomorfis ini. Itu sama sekali tidak ada hubungannya, karena yang ditanya di sana kenapa Tuhan menyesal. Kemudian kalau kita lihat dari konteks agamanya, dalam beberapa konteks agama, antropomorfis ini digunakan untuk menggambarkan Tuhan dengan sifat-sifat manusia seperti memiliki tangan, kaki, atau mata. Nah, jadi seperti inilah kalau pendeta itu tidak bisa menjawab pertanyaan jemaatnya, dibawanya itu ke mana-mana, supaya apa? Jemaatnya itu tambah awam, seolah-olah paham tapi sebenarnya nggak paham. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan di share videonya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.